Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suparman dari Fakultas Pendidikan Matematika dan Sains IKIP Siliwangi. Saya sekarang mahasiswa IKIP Siliwangi aktif pada semester 3 dan saya sekarang bersama Ibu Ami Garmi Kencana dari salah satu guru dari SMK Anahal. Bertujuannya saya di sini saya akan mewawancarai beliau karena saya mendapatkan tugas proyek dari salah satu matkul pengelolaan pendidikan matematika. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama. Coba jelaskan secara singkat profil Ibu dan tempat mengajar Ibu. Oke. Baik, di sini saya menjelaskan dulu ya identitas saya. Nama saya Ami Garmi Kencana. Saat ini saya mengajar di SMK Anahal Cibubur Cianjur tepatnya, dan alhamdulillah sekarang ini saya diamanahi untuk mengajar matematika. Tepatnya sih kalau di jurusannya, karena ada 4 jurusan di SMK Anahal, ibu mengajar atau saya mengajar di 4 jurusan tersebut gitu ya. Jadi bervariasi lah, seperti itu. Kalau identitas secara umumnya seperti itu. Untuk kelas tersebut, kurikulum apakah yang masih digunakan Ibu pada saat ini? Kebetulan kalau untuk yang saya ajar di kelas 12, saya mengajar di kelas 12, kurikulum yang digunakan masih menggunakan kurikulum 2013 dan punya versi revisi yang terakhir gitu. Baik Ibu, bagaimana Ibu membuat atau menyusun RPP? Apakah membuatnya per hari, per bulankah, atau per semester seperti itu Ibu? Kalau untuk penyusunan perangkat, sebetulnya di sekolah kami guru-guru diarahkan dari awal itu sudah merancang RPP, minimalnya sudah 1 semester ya. Dan kalau bisa, biasanya diarahkan untuk bisa mengerjakan atau menyiapkan dulu untuk 1 tahun. Tentunya itu dilakukannya di awal pembelajaran, awal tahun ajaran. Kalaupun nanti ada revisi, biasanya itu setelah kita memulai pembelajaran, nanti kan ada revisi itu. Revisinya bisa digunakan di kelas berikutnya karena ditemukan sesuatu yang baru atau hal yang baru. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Apakah Ibu selalu mempersiapkan RPP sebelum belajar? Itu sinkron ya dengan pertanyaan yang tadi. Iya. Kalau RPP ya disiapkannya dari awal pembelajaran. Tahun ajaran sudah ada itu RPP ya. Hanya memang untuk sebelum masuk pembelajaran, tentunya RPP itu ya digunakan ya, karena sudah selesai pasti dipersiapkan setiap mau masuk kelas lah, istilahnya seperti itu. Baik. Apakah kepala sekolah tempat Ibu mengajar selalu mengecek RPP yang Ibu buat? Jelas sekali ya, kalau di SMK RPP-nya selalu dicek oleh kepala sekolah, karena kepala sekolahnya alhamdulillah untuk administrasi kan beliau bertanggung jawab juga ya untuk keberlangsungan pembelajaran di sekolahnya. Jadi tentu kepala sekolah selalu mengeceknya. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Apakah RPP yang Ibu buat atau susun sudah sesuai dengan standar kompetensi Bu? Tentu insya Allah ya, kalau penyusunan perangkat atau lebih umumnya kita sebut RPP yang kita rancang itu sudah sesuai dengan standar kompetensinya, karena kan sesuai dengan kurikulum suatu RPP itu dirancang harus memuat beberapa komponen minimal gitu. Dan insya Allah sih di sekolah kami RPP-nya sudah sama serentak dan komponen yang distandarkan itu sudah tercantum di dalam RPP. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Bu, apakah RPP yang Ibu buat atau susun sama atau berbeda dengan kelas jurusan yang Ibu ajar tadi Bu? Kalau saya rancangnya sama sebetulnya, tapi untuk kasus-kasus tertentu kayak misalnya ya dalam materi yang sama diberikan studi kasus yang berbeda, karena biasanya perjurusan itu memiliki keunikan tersendiri, jadi diberikan masalahnya harus sesuai dengan jurusannya ya. Jadi tergantung, kalau materinya dirancangnya sama, hanya studi kasus diberikan beberapa yang berbeda sesuai dengan jurusan. Baik Bu, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah RPP yang Ibu buat juga mempertimbangkan perbedaan antara karakteristik peserta didik? Tentu ya,
Kalau untuk karakter peserta didik, kalau di awal pembelajaran itu kita menyamakannya sesuai dengan inputan ya. Inputannya kalau untuk kelas 12 yang Ibu ajak tentu inputannya itu dari kelas 11-nya ya, kelas 11-nya. Dan itu distandarkan dulu gitu. Jadi tidak semua tidak semua dibeda-bedakan, disamakan dulu, dan tentunya tadi kalau ada revisi pasti ada karakteristik yang berbeda dan itu disesuaikan kembali gitu. Jadi kalau rancangan awalnya mah sama saja setiap jurusan ya gitu. Hanya nanti kalau karakteristiknya ditemukan berbeda, tentu di dalam perencanaan itu realisasinya ada yang berbeda gitu. Seperti itu sih kurang lebihnya. Kalau boleh tahu Bu, metode apakah sih yang Ibu sering gunakan dalam pembelajaran? Kalau metode yang digunakan metode ceramah, diskusi seperti itu ya. Kemudian kalau pendekatan kan kalau di dalam rancangan itu ada metodenya, ada modelnya, ada pendekatannya. Tadi kalau metodenya ya diskusi, kemudian ceramah tetap diselipkan ya untuk matematika. Kemudian kalau misalnya modelnya yang sering digunakan itu di matematika discovery learning atau problem based learning. Kalau project jarang ya, di kurikulum 13. Kemudian kalau pendekatannya yang sering digunakan itu scientific, karena kan memang memuat nilai itu, jadi tetap harus scientific sesuai dengan arahan juga, tetap scientific. Untuk pusatnya ya tetap berpusat di peserta didik. Jadi sudah dirancang sedemikian rupa untuk matematika ya diarahkannya saintifik yang berpusatnya di peserta didik. Ya. Baik Bu, tadi kan Ibu ngajar di sekolah ya Bu, ya. Di sekolah tingkat SMA, SMK ya Bu. Di sekolah Ibu, apakah kepala sekolah sering menilai untuk kinerja guru-guru termasuk Ibu gitu? Ya tentu ya. Karena setiap sekolah itu mempunyai keharusan untuk menilai kinerja guru. Sebenarnya bukan hanya kinerja guru sih ya, kinerja tenaga kependidikan dan lain sebagainya yang yang istilahnya digunakan untuk menilai bagaimana sih perkembangan sekolah kita gitu ya. Jadi memang harus dilakukan, dan di sekolah kita pun alhamdulillah kepala sekolahnya sering melakukan penilaian kinerja. Kalau terkait dengan FPP mungkin lebih ke supervisi ya, supervisi, dan nanti ujungnya ke penilaian kinerja guru. Baik. Dalam penyusunan RPP, kesulitan apa sih yang Ibu dapatkan atau yang Ibu sering temui? Kalau untuk RPP sendiri, yang sulitnya itu pertama mungkin yang sering ditemui itu yaitu penyesuaian karakteristik siswa tadi ya. Kemudian kesulitannya RPP yang kita buat itu belum tentu sesuai dengan karakter peserta didik ataupun materi yang diajarkan ya. Dan tentunya itu karena memang namanya juga rancangan pembelajaran kan bisa sesuai atau tidak sesuai karena siswanya pun berbeda. Nah itu yang sering ditemui kesulitannya gitu. Misalnya sekarang kita rancang RPP itu kita sudah membayangkan atau merancangnya dalam metode discovery learning gitu ya. Tapi untuk jurusan tertentu ternyata discovery learning itu tidak cocok gitu, karena siswanya ditemukan ya kurang aktif, kurang mau mencari tahu, karena kan discovery learning itu berhubungannya anak benar-benar ingin mencari dari awal permasalahan bagaimana menemukan, mengidentifikasi. Ternyata di beberapa kelas pun tidak cocok, yaitu kesulitannya gitu. Jadi apa yang kita rancang itu belum tentu pas di suatu kelas gitu. Itu sih yang kesulitan. Kalau dari segi penyusunan sampai ke penilaian publik, insya Allah sih tidak ada, realisasinya saja yang ditemukan gitu. Selain RPP, ada juga yang namanya silabus ya Bu. Nah dalam penyusunan RPP itu harus sesuai dengan silabus kah atau tidak? Terus langkah-langkah dalam pembuatan silabus itu seperti apa sih Bu? Apakah ada kesamaannya dengan RPP? Ya tentu ya, RPP sama silabus itu sangat berkaitan ya. Kalau dari segi keterkaitannya tentu
seharusnya silabus dulu yang memang kita rancang ya. Nah dari silabus nanti baru kita bisa membuat RPP gitu. Jadi silabus dulu. Nah, kalau langkah-langkah membuat silabus tentunya kita harus tahu dulu ya, mulai dari kompetensi dasarnya, mulai dari IPK-nya, tujuannya dari sana sudah ada. Bahkan alokasi waktu, kemudian apa sih karakter yang mau dinilai, sikap atau karakter kan ada juga ya di sana. Kemudian ada langkah pembelajaran secara general yang di sana. Yang utamanya kita cantumkan di silabus itu yang saintifiknya. Nah, saintifiknya kemudian dirancanglah bagaimana alokasi waktunya. Nah, misalnya nih kalau di silabus itu ya, kalau di silabus satu kompetensi dasar itu kita susun langkah pembelajarannya dalam satu dalam satu rangkaian metode atau pendekatan saintifik ya. Nah itu kan hanya secara umum kalau di silabus. Nah nanti di RPP kita runutkan, karena kan satu kompetensi dasar itu kita sampaikan belum tentu hanya dalam satu kali pertemuan gitu. Jadi kalau dari silabus kita baru bisa mengembangkan lagi dari RPP. Nah langkah-langkahnya yaitu dari silabus itu kita harus tahu kompetensi dasar. Kalau kompetensi dasarnya kan memang dari pemerintah ya. Nah kita turunkan jadi IPK. IPK-nya kita rancang sesuai dengan KKO ya. KKO-nya bisa yang pakai BUM ya yang ke sana. Kemudian apalagi KKO ada pengetahuan, ada keterampilan. Kemudian kita susun tujuan pembelajarannya. Tentunya tujuan pembelajaran ini sinkron dengan IPK yang kita susun. Nah gitu. Nah jadi arahnya dari silabus dulu, baru kita susun RPP gitu. Kalau silabusnya sudah tersusun dengan baik, RPP-nya enak, kita tinggal copy paste lah istilahnya ke RPP gitu. Tinggal mengembangkan lagi yang langkah pembelajarannya gitu. Menyinggung pertanyaan sebelumnya ya Bu, ada jawaban terkait alokasi waktu. Nah, alokasi waktu itu dalam penyampaiannya itu berkaitan tidak dengan si kalender pendidikan seperti itu. Kalender pendidikan ya. Iya. Nah, perlu kita tahu nih, yang pertama ya, kita susun dulu. Sebetulnya ini jadi pertanyaannya dari belakang. Iya, dari belakang ke depan ya. Seharusnya dari depan dulu ke belakang. Sebagai seorang guru, tentunya kita harus punya rancangan atau perangkat ajar. Nah, perangkat ajar ini yang sering yang sering kita kenal itu RPP, padahal perangkat ajar seorang guru itu banyak ya. Seorang guru itu banyak. Nah, untuk membuat perangkat ajar yang di luar administrasi guru itu kita susun yang akhirnya itu ada RPP-nya. Apa hubungannya dengan Kaldik? Tentu ada. Nah, Kaldik itu yang disusun oleh pemerintah, kita susun lagi di sekolah, disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah sebetulnya, ya seperti itu. Nah, tujuannya di sana kita akan menghitung minggu efektif yang akan digunakan. Jadi tadi ada hubungannya dengan alokasi waktu. Kita hitung minggu efektif sesuai dengan Kaldik yang ada minggu efektif, baik di semester ganjil maupun semester genap. Nah, nanti disesuaikan dengan lamanya jam per minggu kita. Nah, udah gitu ya. Jadi ada prosem lah, program tahunan, program semester ya. Program tahunan kita rancangnya itu dari mulai menghitung minggu efektif, jamnya gitu ya. Kemudian turun ke prosem, program semesternya gimana, sampai ke KD yang mau disampaikannya, dihitung alokasi waktunya berdasarkan perhitungan minggu efektif kaitannya dengan kalender pendidikan gitu. Jadi awalnya memang dari Kaldik dulu sebetulnya. Kaldik ke minggu efektif, prota atau program tahunan, prosem program semester, baru kesananya muncullah ada silabus dan RPP. Nah, di samping itu juga berarti Kaldik yang utamanya ya sebetulnya. Yang pertama harus kita tahu itu Kaldik. Nah, di perangkat pembelajaran itu yang satu paket itu ada lagi KKM. Kalau untuk Kurtilas ya, kalau untuk Kurtilas masih ada KKM, kriteria ketuntasan minimal. Nah, itu juga masih satu paket berdasarkan standar kompetensi atau KD kalau di kalau di kurikulum 3 itu kompetensi dasar ya, ada pengetahuan dan keterampilan, kita tentukan KKM-nya. Nah, itu udah sepaket satu perangkat ajar namanya gitu. Beda lagi kalau ngobrolin kurikulum merdeka yang sekarang baru, itu tentu jelas beda ya, karena ada KKM-nya ya
ya, standar konvensinya beda sama gitu ya. Mas ya. Baik, setelah kegiatan wawancara ini, saya mendapatkan informasi bahwa dalam penyusunan RPP itu, yang pertama kaldi, kita harus mengetahui dulu si isi kaldi, kemudian kita turun ke si silabus, kemudian setelah penyusunan silabus, kita bisa mengerjakan atau menyusun RPP. Nah, tadi untuk pertanyaan saya kepada beliau itu dari belakang dulu ya, dari RPP kemudian ke silabus, kemudian ke kaldi, itu sangat salah sebenarnya pertanyaan saya itu ya, tapi tidak apa-apa. Saya sudah mendapatkan informasi bahwa dalam penyusunan perangkat aja itu yang pertama itu harus sesuai dengan kalender pendidikan, kemudian silabus dan RPP seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.